Otherworldly Evil Monarch, Bab 173. Judul, Kegilaan yang Intens. Senyuman Guan Dongliu disertai dengan bekas keringat di pipinya. Tentu saja, tolong, jaga kesehatanmu. Jun Zentian mendengus sebagai jawaban, dan dengan cemberut pergi. Guan Qinghan hanya dikaitkan dengan keluarga Jun dalam nama, dan tidak pada kenyataannya. Semua orang menyadari fakta ini. Meskipun keluarga Guan telah berulang kali mengangkat masalah untuk mengambilnya kembali, dan fakta bahwa Guan Qinghan selalu membantah lamaran itu adalah satu sisi masalah, tetapi kedatangan mereka di kota untuk mengambilnya kembali adalah masalah yang sama sekali terpisah. Satu-satunya cara keluarga Guan bisa membawanya pergi adalah dengan memutuskan pertunangan antara kedua keluarga. Kedua keluarga sangat menyadari hal ini, tetapi mengetahui ini adalah satu masalah, dan keluarga Guan yang mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah secara langsung adalah masalah yang sama sekali berbeda. Awalnya, meskipun keluarga Guan bahkan belum mengangkat topik ini, Jun Zentian dan Jun Wui sama-sama sudah bersedia memberikan semua cara yang diperlukan untuk melengkapi keinginan mereka karena itu untuk kebaikan Qinghan. Namun, mengangkat masalah ini di depan keluarga Jun setara dengan menamparkan wajah mereka. Meskipun tamparan ini hanya metafora di wajah prestise mereka, tetapi keluarga Jun tidak bisa kehilangan muka dalam hal ini. Tindakan yang semula bermaksud baik dari kedua belah pihak telah berubah menjadi situasi yang sangat rumit saat ini. Jun Wui perlahan berkata, "Biarlah yang terjadi." Dia merenung sejenak dan kemudian melanjutkan, "Kita akan membahas situasi Qinghan nanti, tapi untuk saat ini mari kita berkonsentrasi untuk menyelesaikan masalah ini di antara kedua putra kita." Guan Dongliu sudah panik. Ini adalah pertama kalinya sebagai kepala keluarga dia benar-benar kehilangan kata-kata. "Jun Moxie, karena kamu telah menghina Yuerku, kamu adalah musuh bebuyutan Guan King Yue mulai hari ini." Guan King Yue sebaliknya dan dengan berani mencibir, "Apakah kamu benar-benar akan menggunakan pengaruh keluarga Jun untuk menahanku di sini dengan paksa? Yuer benar tentangmu. Perilaku memalukan kamu adalah alasan dia ingin membalas dendam terhadap kamu. Karena kamu beruntung bisa kabur lebih awal hari ini, aku akan menyelesaikan tugas ini untuk Yuerku. Terimalah tantangan dari tuan muda ini, Jun Moxie." Anak muda itu benar-benar mengungkapkan seluruh situasinya, dan akhirnya melakukannya dengan ekspresi sangat percaya diri dan marah di wajahnya. Apakah anak ini idiot? Mungkin anak sapi yang baru lahir tidak terlalu takut pada harimau. Faktanya, ini mungkin karena pengaruh dan kekuatan keluarga Guan di wilayah timur. Guan King Yue telah dibesarkan seperti anak seorang kaisar karena dia adalah anak kedua dari keluarga Guan. Karena ini, meskipun dia berada di kota Tianxiang saat ini, dia masih tidak menganggap keluarga Jun sebagai sesuatu yang lebih dari keluarga yang sedikit kuat dan berpengaruh karena kekuatan Suan Qi keluarga Jun tidak seperti itu. Setinggi kekuatan Suan Qi keluarga Guan. Tetapi tidak ada yang pernah memberitahunya bahwa keluarga Guan mempertahankan supremasi mereka di wilayah timur karena suatu alasan. Oleh karena itu, pikiran mudanya tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari keluarga Jun. Yang dia lihat hanyalah seorang lelaki tua yang mendekati kuburannya, seorang yang tidak berguna dan seorang yang cacat. Di matanya seluruh keluarga ini tidak berguna. Dia jelas mengabaikan poin yang sangat penting. Meskipun keluarga Guan terdiri dari beberapa ahli Suan Qi tingkat akhir, tetapi kecuali kekuatan mereka setara dengan Blizzard Silver City, mereka tidak akan memiliki pilihan selain mematuhi batasan sekuler dunia ini. Meskipun keluarga Jun tidak sekuat keluarga Guan dalam hal jumlah ahli dalam keluarga, tetapi mereka adalah perwakilan dari otoritas militer tertinggi dari seluruh kekaisaran. Dan mereka juga memiliki kekuatan untuk memobilisasi seluruh pasukan kerajaan di belakang mereka. Baik itu keluarga super atau sekuler, kekuasaan dapat mendominasi semuanya. Seorang seniman bela diri tingkat Suan yang tinggi mungkin bisa membunuh ribuan orang, tetapi masih mungkin tidak akan pernah bisa memerintah suatu negara, atau kota, atau bahkan desa. Tapi kekuasaan bisa. Ini adalah perbedaan terbesar antara keluarga Guan dan keluarga Jun. Itu juga perbedaan yang tidak dapat diatasi. Faktanya adalah, keluarga Guan memiliki reputasi yang sangat kuat, tetapi reputasi mereka hanya cukup kuat untuk mengontrol wilayah mereka sendiri. Perhatian apapun yang mereka terima di luar wilayah kendali mereka hanya karena putri mereka telah bertunangan dengan keluarga Jun. Itu tidak ada hubungannya dengan otoritas mereka sendiri. "Kamu beruntung bisa kabur lebih awal hari ini?" Jun Wui dengan tidak tergesa-gesa mengulangi kalimat ini dengan suara yang tegas sementara alisnya terus terangkat dengan setiap kata. "Putra kedua Guan, apakah kamu bermaksud menyiratkan bahwa kamu berperan dalam upaya pembunuhan terhadap kehidupan Moxie tadi malam?" Mata tajam Jun Wui tiba-tiba mulai menunjukkan aura pembunuh yang melonjak. Jun Wui hanya melihat perselisihan ini sebagai pertengkaran antara dua anak muda, dan itu bahkan tidak cukup baginya untuk merusak suasana hatinya, tapi satu kalimat Guan King Yue ini telah mengungkapkan sesuatu yang sama sekali berbeda dan sudah cukup untuk mengobarkan amarahnya.
Ini adalah pertama kalinya hari ini dia benar-benar mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terhadap anak muda itu. Bagaimana mungkin seorang pria muda dan tidak berpengalaman seperti Guan Qingyue melawan kekuatan dan kekuatan seorang jenderal perang berdarah besi? Aku tidak. Guan Qingyue tiba-tiba merasakan gigitan es di sekujur tubuhnya dan berteriak dengan cemas. Pembunuhan itu, pembunuhan apa? Aku baru saja menyebutkannya sebagai referensi. Mengapa aku ingin membunuhnya pada saat aku bahkan tidak tahu tentang semua ini? Dan jika aku benar-benar berharap dia mati, lalu mengapa aku harus memberitahu mereka sesuatu? Jika tuan muda ini ingin dia mati, lalu bagaimana dia bisa lolos hidup-hidup? Jun Wuyi, Guan Dongliu dan Guan Rusan menghela nafas bersamaan setelah mendengar tanggapannya. Jelas bahwa Guan Qingyue hanyalah alat untuk digunakan di mata Yuer. Dia pasti telah menggunakannya sebelumnya ketika mereka bertemu di timur, dan akan terus menggunakannya sampai dia pergi ke kota Tianxiang. Dan sekarang dia berhasil menggunakannya untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Jun Moxie, dan kemudian merencanakan percobaan pembunuhan atas hidupnya. Jelas bagi mereka semua, bahwa dia tidak berperan dalam upaya pembunuhan Jun Moxie. Guan Qingbo dan Guan Qinghan, yang usianya lebih muda dan kurang berpengalaman dalam masalah duniawi, membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami keseluruhan cerita. Guan Dongliu menghela nafas lagi saat matanya memantulkan warna keputusasaan. Putra keduanya tidak hanya mengutuk Jun Moxie di dalam mansion keluarga Jun, tetapi juga mengancam hidupnya. Jika ini belum cukup sulit untuk dilakukan, dia juga telah mengungkapkan bahwa dia adalah satu-satunya penyebab di balik upaya pembunuhan pada kehidupan Tuan Muda Jun. Tidak sulit bagi pria itu untuk membayangkan konsekuensi yang harus dihadapi putranya sekarang. Pikiran bahwa mereka baru tiba di kota hanya 2 hari yang lalu, dan putranya telah melukis beberapa target di punggungnya, membuatnya sangat sedih tentang nasib putranya. Dasar idiot, kau telah digunakan oleh wanita murahan itu selama ini. Suara Guan Dongliu terdengar sangat lemah. Qingyue, aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang cerdik sepertimu akan langsung jatuh ke dalam jebakan yang buruk. Apakah kamu bahkan menyadari bahwa kita berada di kota Tianxiang sekarang? Sepertinya dia tidak memarahi putranya kali ini. Tentu saja aku tahu. Wajah Guan Qingyue berkedut kesakitan. Dia menggunakan aku ketika kita bertemu di timur. Lebih dari sekali, tetapi setiap saat. Aku tahu, tapi kamu tidak tahu betapa senangnya aku setiap kali dia menggunakan aku. Aku bersedia membiarkan dia menggunakan aku. Itu membuatku bahagia. Itu membuatku sangat bahagia. Guan Qingyue hampir meraung saat ini sementara wajahnya yang biasanya tampan melengkung aneh menjadi muram. Selama dia bisa menggunakan aku adalah seseorang yang berharga di matanya. Jika aku tidak berguna baginya, lalu apa nilai aku? Bukankah aku hanya pria lain dari keluarga yang kuat? Aku mengizinkan dia menggunakanku. Suara keras kepala anak muda itu menggelegar di aula, dan aula itu segera menjadi sunyi. 2 garis tipis air mata mengalir dari mata Guan Qingyue. Jun Moxie menghela nafas. Baik dalam kehidupan ini atau sebelumnya, Jun Moxie selalu sangat kejam secara alami. Sebagai seorang pembunuh, sangat penting baginya untuk menyerahkan hal-hal tertentu dalam hidup, termasuk cinta karena dia tidak mampu terikat pada apapun. Cinta akan membuatnya rentan. Ini adalah aspek penting baginya karena dia bermaksud mendaki puncak dunia. Karena itu, Jun Moxie tidak pernah tahu arti cinta. Bukannya dia tidak bisa, dia hanya tidak. Ini adalah salah satu perasaan yang belum pernah coba dialami oleh pembunuh bayaran Jun. Kasih sayang, keterikatan emosional selalu menjadi aspek yang paling sulit untuk dilepaskan. Ini selalu dibuktikan berulang kali di masa lalu. Berapa banyak ahli dan pahlawan tak tertandingi yang dilemparkan ke dalam situasi dan akhirnya menjadi lunak karena mereka mengalami keterikatan dengan seseorang? Campur tangan emosional pasti merupakan hal yang sangat sulit untuk dilepaskan karena orang-orang seperti itu tenggelam olehnya, atau bertindak secara logis dan menjalani sisa hidup mereka. Dibebani dengan penyesalan, setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan kedalaman kasih sayangnya, rasa sakitnya, keputusasaan dan keputusasaan hatinya, kekuatan kesedihannya, dan kabut masa depannya. Perasaan ini terutama mulai mengambil alih Guan Qinghan. Jika ada seseorang yang ingin aku lakukan apapun, maka itu adalah Mo Yu. Mo Yu, dan tetap saja kamu meninggalkan aku. Jun Wuyi juga bisa memahami keputusasaan dan ketidakberdayaan dari kesedihan anak muda karena dia juga telah merindukan kekasihnya selama 10 tahun terakhir. Faktanya, kemarahannya telah sangat berkurang sekarang. Di sisi lain, wajah Jun Moxie mencerminkan sedikit kekaguman. Tentu saja tindakan orang ini telah menyebabkan banyak masalah bagiku, tetapi kedalaman perasaannya layak untuk dikagumi. Meskipun perasaannya telah menempatkannya di jalan malapetaka dan tidak ada harapan, Yuer bukan hanya seorang wanita yang tidak layak disembah di matanya, tetapi juga musuh bebuyutan. Bahkan jika dia ingin berubah,
dan bersedia untuk menerima cinta Guan Qingyue dan membalasnya, Junmo Xie masih tidak bisa membiarkan musuhnya ada di dunia ini. Simpati adalah satu hal, dan rasa hormat adalah hal lain. Jika aku membiarkan perasaan ini dengan sembrono mengatur keputusanku bahkan ketika mereka membahayakan hidupku, maka cinta sedalam laut atau setinggi langit pun tidak ada gunanya. Nasib Guan Qingyue pasti akan tragis, dan tragedi ini tidak bisa dihindari. Satu cara atau lainnya, Junmo Xie memandang Jun Wuyi dan memberi isyarat. Jun Wuyi menatap kosong ke keponakannya karena dia mengerti arti dari gerakan ini, dan kemudian perlahan menurunkan pandangannya ke tanah. Hati Jun Wuyi bersimpati dengan anak muda ini karena dia telah menghadapi sesuatu yang serupa dalam hidupnya sendiri. Tetapi jika kegilaan pemuda ini berubah menjadi ancaman bagi keselamatan keluarga Jun, maka itu jelas merupakan masalah yang sama sekali berbeda. Jika itu kebenaran di balik masalah ini, maka tuan muda ini sangat mengagumi Brother Qingyue. Omong kosong kita sebelumnya hanya akan dianggap sebagai lelucon di antara kita anak-anak dan tidak boleh menimbulkan masalah lebih lanjut untuk orang yang lebih tua. Junmo Xie menunjukkan pemandangan langka dari kemurahan hatinya. Emosi orang, tidak peduli seberapa besar atau konyolnya, selalu menjadi objek kekaguman bagi Junmo Xie. Hanya karena dia tidak pernah memiliki keberanian untuk mendaki gunung khusus ini. Tetapi hanya karena Junmo Xie mengagumi aspek sifat manusia ini tidak berarti dia tidak akan mengambil tindakan logis saat diperlukan. Dia bahkan akan membunuh jika dia perlu. Dia masih tidak akan menjadi lunak, tidak sedikit pun. Otherworldly Evil Monarch, Bab 174. Judul, Sue Hon dengan paksa mendekatinya. Namun, ada beberapa masalah. Kedua keluarga itu dikaitkan dengan pertunangan. Sentimen Guan Qinghan juga perlu diperhitungkan. Juga, ikatan dan aliansi keseluruhan dari dua keluarga perlu dipertimbangkan. Apakah hukuman Guan Qingyue lebih penting daripada nasib kedua keluarga? Situasi keseluruhan secara alami akan menjadi prioritas. Guan Qinghan secara alami sangat gembira karena situasinya tidak hanya diselesaikan, tetapi juga telah mencapai kesimpulan terbaik dalam keadaan tersebut. Oleh karena itu, dia menundukkan kepalanya di depan ayahnya dan Jun Wuyi karena ikut campur di pihak kakaknya dengan lalai untuk mencerminkan bahwa dia malu dengan tindakan kakaknya. Namun, dia sangat terkejut dengan tindakan Junmo Xie. Dia telah menduga bahwa saudara iparnya akan menghasut kakaknya, dan bahkan lebih terkejut ketika mendengar bahwa Junmo Xie telah memutuskan untuk dengan murah hati mengabaikan situasi meskipun Guan Qingyue mengancam akan membunuhnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa saudara iparnya akan mampu bersikap begitu menyenangkan dan dewasa dalam menghadapi situasi seperti itu. Reputasi Junmo Xie tiba-tiba meningkat di matanya. Terima kasih atas kemurahan hati kamu, Tuan Muda Ketiga. Guan Dongliu terdengar sangat tulus dan bersyukur. Sebagai kepala keluarga, dia tahu bahwa kali ini paling cocok untuk menghilangkan amarah yang mungkin masih ada di hati mereka. Kemudian, dia berbalik dan bergemuruh. Kalian berdua binatang kecil akan kembali ke kamar kalian sekarang. Dan berdoa agar aku tidak segera kembali untuk melihat wajah kamu, karena ketika aku datang ke kamarmu, aku akan merobek kulitmu. Mata Jun Wuyi mencerminkan keinginannya akan kata-kata, tapi dia tetap tutup mulut. Kedua pemuda Guan itu menundukkan kepala dan pergi. Junmo Xie dengan jelas melihat wajah Guan Qingbo saat dia meninggalkan aula. Dan dia juga menyadari jejak samar ekspresi tersenyum di atasnya. Guan Qinghan ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian memanggil dua pelayan dan meminta mereka untuk menyajikan makan malam untuk saudara laki-lakinya di kamar mereka. Terlepas dari kesalahan mereka tetap saudara laki-lakinya. Saudara Guan. Jun Wuyi mengangkat pandangannya dan mengarahkan pandangan dinginnya pada Guan Dongliu, tapi matanya tidak sepenuhnya bisa menyembunyikan rasa sakit yang dia rasakan di dalam hatinya. Aku tidak ingin mengomentari kejadian yang baru saja terjadi, yang terjadi di antara generasi muda keluarga kita kali ini, tetapi jika hal seperti ini terjadi lagi, maka tolong jangan salahkan aku jika aku tidak mempertimbangkan persahabatan antara keluarga kita sebelum mengambil tindakan. Saudara Jun, yakinlah bahwa kejadian memalukan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dan jika memang demikian, maka aku secara pribadi akan memenggal kepala pelaku. Wajah Guan Dongliu dengan jelas mengungkapkan keseriusan hatinya karena dia tahu bahwa keluarga Jun sudah lebih dari ringan hari ini. Namun, dia masih malu mengetahui bahwa putra keduanya sendiri telah melakukan sesuatu yang memalukan seperti menjalin hubungan dengan seorang pelacur, dan sangat menyadari bahwa itu dapat dengan mudah berubah menjadi skandal besar di depan dunia. Aku percaya padamu saudara, dan kurasa kau juga mempercayaiku. Jari-jari Jun Wuyi dengan serius membelai selimut di kakinya, sambil perlahan melanjutkan. Aku pikir kita harus meletakkan insiden sebelumnya untuk beristirahat di sini, tapi ketika aku datang ke Qinghan, aku berharap saudara laki-lakiku akan jujur, dan akan memberitahu aku tentang kebenaran di balik penarikan pertunangan ini. Guan Dongliu hendak berbicara, tetapi mendapati dirinya diganggu oleh Jun Wuyi.
Jun Woo menggelengkan kepalanya sedikit saat dia dengan tenang berkata, "Kamu dan aku sama-sama sadar bahwa kedua keluarga sangat gembira dengan prospek pernikahan ini, dan sangat percaya itu sebagai pasangan yang ditakdirkan oleh surga. Namun, kematian Mo Yu yang terlalu cepat mengubah segalanya secara drastis, dan keluarga Jun setuju untuk memutuskan pertunangan karena itu demi kepentingan King Han, karena kita juga ingin melihatnya bahagia dan sejahtera. Namun, karena King Han bersikeras mempertahankan pertunangan tersebut, keluarga Jun setuju untuk menampungnya sementara untuk menenangkan kesedihannya. Tetapi pengaturan ini hanya sementara karena pertunangan ini cepat atau lambat akan ditarik. Kedua keluarga memahami masalah khusus ini dengan jelas. Kita semua hanya menunggu sampai waktu yang tepat untuk menemukan pasangan yang cocok untuk King Han. Oleh karena itu, kedatanganmu di kota untuk mengambilnya kembali tampaknya agak aneh bagi kita." Jun Woo meremas bibirnya sementara garis-garis kaku menutupi wajahnya. "Apa yang terjadi? Jika kamu masih mengenali keluargaku sebagai teman, tolong beritahu kita. Jika kamu tidak ingin menyebutkan alasannya, maka aku akan mengizinkan kamu untuk mengambil kembali putrimu. Tapi aku akan memutuskan semua hubungan antara keluarga kita selama-lamanya." Jelas dari kata-kata Jun Woo bahwa dia tidak berminat untuk menunjukkan keringanan dalam masalah ini. Guan Dongliu menatap Jun Woo tercengang untuk beberapa saat, dan kemudian menghela nafas sementara tulang punggungnya merosot saat dia memulai dengan penjelasannya dengan nada rendah. "Kakak Jun, masalah ini, pada kenyataannya, aku tidak tahu kamu yang sebenarnya, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat berterima kasih atas kemurahan hati dan dukungan kamu." Jun Woo berdiri di sampingmu. "Jadi apa yang kamu takutkan?" Wajah Jun Woo diam seperti dinding. "Apakah ada kekuatan di dunia ini yang mampu mengambil putri kita? Bertentangan dengan keinginan keluarga Guan dan Jun, bahkan saat kita bersatu? Ini perbuatan gadis itu sendiri." Guan Dongliu menghela nafas saat dia tanpa daya melihat sekilas ke Guan King Han. "Ah, ayah, bagaimana ini bisa menjadi perbuatanku sendiri?" Wajah Guan King Han memerah karena marah saat dia menatap ayahnya dengan marah. "Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu kepada putri kamu sendiri? Kamu mencoba untuk menyiratkan bahwa aku telah dengan sengaja menarik minat dari lawan jenis? Jangan menyalahkan tindakan kedua saudaraku padaku. King Han, apakah kamu ingat ketika kamu pergi mengunjungi cenotaf Mo Yu untuk memberi penghormatan? Sekitar setengah tahun yang lalu, Guan Dongliu menghela nafas lagi. Di sana, kamu pasti pernah bertemu dengan seorang anak muda berjubah hijau, kan? Apakah ini tentang dia?" Dia tiba-tiba teringat pemuda berjubah hijau yang ikut bersamanya dalam seluruh perjalanan bola-bali itu. Pertama, anak muda itu berperilaku sangat aneh dan kemudian menghilang. Namun, dia masih dapat mengingat dengan jelas kata-kata terakhir yang diucapkan anak muda itu sebelum pergi. "Aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak peduli dengan identitas atau statusmu, tetapi suatu hari kamu akan menjadi wanitaku." Haha, tawa arogan dari anak muda itu mulai terngiang di telinga Guan King Han, seolah-olah dia masih menertawakan wajahnya dan ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat jijik. "Pria itu bajingan. Apakah orang itu bajingan atau bukan? Dia membawa nama Li." Guan Dongliu memaksakan senyum pahit. Dia adalah putra tunggal guru tertinggi Li Juetian, Li Tengyun. Dia juga satu-satunya pewaris istana Tian Nan Suehun. Kalimat ini meledak dengan intensitas bom. Aula terdiam sedetik. Secara pepatah, bahkan suara jarum yang jatuh bisa terdengar dengan sangat jelas pada saat ini. Li Juetian adalah salah satu ahli terhebat yang masih hidup, dan secara luas diakui sebagai individu terkuat kedua di seluruh dunia. Bahkan Solitary Falcon bukanlah tandingannya. Banyak orang bahkan percaya bahwa jika bukan karena teman binatang Suan level 9 Yun Beichen, bahkan Yun Beichen yang hebat tidak akan bisa melampaui Li Juetian atas jasanya sendiri. Li Tengyun menanyakan tentang identitas King Han, dan segera mengirim catatan ke keluarga Guan, menyatakan bahwa jika kita tidak mengirimnya padanya, maka dia akan menghancurkan keluarga Guan dan keluarga Jun. Cara bicara Guan Dongliu yang suram jelas mencerminkan kerendahan hatinya dan keadaannya yang sangat tidak berdaya. Rumah Tian Nan Suehun hampir sekuat Silver Blizzard City. Kedua kekuatan misterius ini dianggap hampir setara satu sama lain di masa sekarang. Kota Silver Blizzard City dan kediaman Tian Nan Suehun. Gaya aksi ini selalu menjadi ciri khas Li Juetian dan kediaman Suehun. Mereka tidak akan pernah menganggap pendapat orang yang lebih lemah dari mereka, dan akan mengambil apapun yang mereka butuhkan dengan paksa jika diperlukan. Wajah Guan King Han menjadi pucat pasi karena ngeri dalam sekejap. Bajingan itu ternyata Li Tengyun, pewaris tunggal dan tuan besar keluarga Suehun. Mungkin tidak, tapi dia pasti didukung oleh Li Juetian dan kediaman Suehun. Lupakan Guan dan keluarga Jun,
bahkan seluruh kekaisaran Tianxiang tidak mampu untuk memprovokasi kekuatan yang begitu kuat. Jadi itu, berapa umur Li Juetian saat ini? Jika aku melakukannya dengan benar, maka dia pasti berusia sekitar 100 tahun sekarang, bukan? Meski begitu, dia sebenarnya masih cukup berfungsi untuk menghasilkan seorang putra berusia 20 tahun. Wajah Jun Mo Xie menunjukkan senyuman konyol. Oleh karena itu, dia pasti berusia setidaknya sekitar 80 tahun ketika dia menjadi ayah dari putranya ini. Aku sangat mengagumi orang tua itu, aku sangat mengaguminya. Aku sudah memutuskan, Li Juetian adalah idolaku. Jun Mo Xie bahkan belum tiba di dunia ini setengah tahun yang lalu. Mo Xie, menurutmu masalah ini lucu? Jun Wuyi mengangkat alisnya, agak kecewa dengan keponakannya. Masalah ini terkait dengan kelangsungan hidup dua keluarga besar, dan Jun Mo Xie tertawa seperti orang bodoh yang bodoh. Lucu, sangat lucu. Jun Mo Xie berbalik untuk melihat Guandong Liu dan mencibir. Aku menemukan lamaran pernikahan Li Juetian dan Sue Hun Manor konyol, tapi aku menemukan kamu lebih dari mereka. Lupakan tentang mempertimbangkan reputasi dan integritas King Han, kamu sebenarnya mempertimbangkan putri kamu sendiri sebagai komoditas untuk perdagangan? Atau entitas untuk pertukaran? Meremehkan dengan kepolosan dan kebahagiaan seumur hidup dari seorang wanita belaka sebagai imbalan untuk kelangsungan hidup dan masa depan yang sejahtera dari ribuan pengikut keluargamu. Sangat hemat biaya, bukan? Jun Mo Xie tertawa mengejek. Aku juga tidak ingin melakukan ini. King Han adalah anak perempuanku sendiri, dan aku hanya punya satu anak perempuan. Bahkan aku tidak ingin melakukan ini. Guandong Liu menatap dengan marah ke arah Jun Mo Xie. Tapi masalah ini menyangkut kehidupan lebih dari 1000 pengikut. Menurutmu apa aku bisa membenarkan pengorbanan nyawa ratusan dan ribuan orang hanya untuk menjaga anakku aman sebentar? Kamu tidak tahu kekuatan dari istana Sue Hun. Jika kamu benar-benar menghukumnya seumur hidup atas pelecehan dan penghinaan, maka apakah kamu benar-benar dapat bertahan hidup bahkan dengan sedikit pun ketenangan pikiran? Apakah kamu benar-benar bisa bertahan dengan rasa malu ini? Apakah kamu benar-benar dapat mengangkat kepala kamu mengetahui bahwa biaya kemakmuran kamu dibayar oleh putri kamu sendiri? Setiap hari dalam hidupnya, selama dia masih hidup, Jun Mo Xie akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia hanya merasa bahwa seluruh situasi ini benar-benar menggelikan. Pernahkah terlintas dalam pikiran kamu bahwa biaya kelangsungan hidup keluargamu bukanlah yang harus dibayarnya? Hak apa yang kamu miliki untuk menukar hidup dan kebahagiaannya dengan keselamatan dan kemakmuranmu? Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu bahkan memiliki satu helai rasa malu yang tersisa di jiwa kamu lagi. Orang-orang telah sekarat sejak permulaan waktu. Hanya itu yang mereka lakukan. Mereka mati, mereka lahir, dan kemudian mereka semua akhirnya mati. Mereka datang dan kemudian pergi. Jadi apa keributan besar ini? Tapi bukankah bertahan hidup dari rasa malu membunuh kedamaian hati kamu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua dupa yang terbakar di kuburan kamu dapat memberikan ketenangan pikiran kepadamu di surga? Jun Mo Xie memuntahkan seteguk air liur. Dan keturunan macam apa yang akan membakar dupa ini dalam ingatanmu? Hanya sekelompok pria dan wanita yang dibesarkan dalam kejahatan keji seperti itu tanpa malu. Orang tanpa sadar, apakah kamu benar-benar akan mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab hanya agar kamu dapat hidup secara fisik di dunia ini? Ide buruk macam apa ini? Mo Xie, Jun Wuyi berteriak, jangan terlalu sombong. Meskipun dia telah berteriak untuk menghentikan kutukan Jun Mo Xie, dia tidak berusaha menyembunyikan apresiasi yang ditunjukkan matanya dengan cara yang sama nyaring tetapi diam. Meskipun keponakannya telah mengambil tindakan terlalu jauh, tetapi alasan keberatannya telah memenangkan banyak penghargaan dari Jun Wuyi. Apa itu laki-laki? Ini adalah perilaku tidak tahu malu seorang pria di masa damai tidak cukup untuk mendefinisikan pria, tetapi jika menyangkut masalah prinsip. Pria sejati adalah orang yang bersedia istirahat sebelum dia membungkuk. Kelangsungan hidup dan kemuliaan seorang pria tidak boleh bergantung pada penjualan dan perdagangan yang lemah. Terutama wanita. Ini masalah prinsip. Ini bukan hanya masalah prinsip, tetapi juga kehormatan. Lebih baik mati dengan hormat daripada hidup dengan penyesalan. Inilah yang dilakukan pria sejati.